Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How is your life? Are you okay? I hope so. Before we start our lesson today, let's pray by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semuanya ya. Tetap kita melaksanakan 3M, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, welcome back to English class. Welcome back with Mrs. Nida. Hari ini Mrs. Nida will explain some materials, review ya, istilahnya Bu Nida akan mereview, melihat kembali materi-materi yang telah Bu Nida ajarkan di semester genap ini. Jadi nanti ada beberapa materi, tapi Bu Nida tidak membahas panjang lebar. Bu Nida cukup mengambil poin penting untuk membahasnya supaya kalian tidak lupa, gitu ya. Oke. Untuk review kali ini, pertama kita akan membahas tentang adjektif di pertemuan pertama kali di semester genap. Masih ingat ya, adjektif itu adalah sebuah kata yang menjelaskan, menggambarkan kualitas dari sebuah benda. Jadi benda itu pasti punya kualitas. Contohnya kalau tas itu kualitasnya bagus atau jelek, mahal atau murah, warnanya apa, buatan dari mana. Nah, seperti itu contoh-contoh sifat benda ya. Kita lihat di gambar berikut ini. Jadi ada gambar orang-orang cantik, orang menangis. Itu kalau kita ambil kata sifatnya di gambar pertama, itu ada gambar perempuan cantik, yaitu cantik. Kalau kita bahasa Inggris kan adalah beautiful. Nah, itu adalah kata sifat. Kemudian sampingnya itu ada orang menangis. Jadi kalau menangis itu biasanya kalau nggak bahagia ya sedih gitu ya. Jadi ada happy sama sad. Happy bahagia, sad sedih. Kemudian ada sifat lagi yang dimiliki oleh hewan. Contohnya kalau harimau, jadi dia adalah buas. Buas itu bahasa Inggrisnya adalah wild, yaitu W-I-L-N-D. Kemudian ada kucing, kucing itu jinak. Jinak itu bahasa Inggrisnya adalah tame, T-A-M-E. Oke. Kemudian sampingnya ada orang slim, kurus, dan gemuk, fat ya. Terus ada lagi sifat dari benda pisau. Pisau itu ada yang tajam. Tajam itu bahasa Inggrisnya sharp ya. Kayak TV ya, TV sharp. Jadi TV yang tajam gitu ya. Nah, ini contoh kalau kita membuat kata sifat itu jadi sebuah kalimat. Contohnya yang pertama, I am beautiful. Jadi kata sifat kalau dibuat kalimat seperti ini, saya cantik. Jadi I itu saya, jadi harus dilengkapi dengan to be. I, to be-nya adalah am. I am beautiful, saya cantik gitu ya. Terus yang kedua, she is happy, dia gembira. You, to be-nya adalah are, you are smart, kamu cerdas. The cat is funny, kucing itu lucu. The tiger is wild, jadi macan itu wild, buas ya. Itu sedikit contoh. Kemudian cara membuat urut-urutannya. Kalau kita membuat kalimat yang ada kata sifatnya, gimana lagi? Ini ada caranya. Yang ini adalah noun phrase, yaitu yang terdiri dari adjektif, kemudian di belakangnya ada kata benda. Jadi kata benda itu diberi kata sifat supaya dapat mengetahui kualitas dari benda tersebut. Contohnya, a beautiful girl. Jadi girl itu gadis, di depannya kata sifat itu selalu diletakkan di depan kata benda. Jadi a beautiful girl itu artinya adalah gadis yang cantik. Kalau dibuat kalimat bisa seperti ini, I see beautiful girl, saya melihat gadis yang cantik. Kemudian selanjutnya adalah an expensive car. Jadi ada mobil, car itu mobil, expensive itu mahal. Jadi sebuah mobil yang mahal. Jadi yang Bu Nida kasih warna merah adalah kata sifat.
Kemudian yang bawahnya adalah strong legs. Legs itu kaki, strong itu kuat. Jadi kata sifatnya yang ada warna merah. Kata sifat selalu diletakkan di depan kata benda. Ini kalau order adjektif yang noun phrase ya. Terus kemudian suffer, bulu yang halus ya. Ini adalah contoh-contohnya kalau kita membuat noun phrase, yaitu urutannya adalah benda yang dikasih kata sifat. Kata sifat diletakkan di depan kata benda. Oke. Nah, untuk kata sifat cukup dulu, kita lanjut ke profession atau profesi seseorang ya. Look at the picture, lihatlah gambar ini. Bu Nida sudah bahas dulu, Bu Nida membahas sedikit aja ya. Jadi di bab 2 kita membahas tentang profesi seseorang, apa yang dilakukan atau profesinya sebagai apa, dia ngapain aja. Biasanya kalau dokter ngapain, polisi itu ngapain, guru itu apa tugasnya. Nah, ini adalah contohnya. Hi, my name is Bob. My father is policeman. Ayahku adalah seorang polisi. He catch thieves. Dia menangkap pencuri. Ya. Kemudian ada lagi, my name is Alex. My father is a farmer. He plants rice. Namaku Alex, ayahku adalah seorang petani. Petani itu apa yang dilakukan dia? He plants rice. Dia menanam padi, ya, menanam, memanen, gitu ya. Nah, ini Bu Nida sudah tuliskan banyak sekali. Saya harap kalian mempunyai catatan-catatan penting di bagian profesi ya, di materi profesi, supaya kalian menambah kosakata setiap hari atau setiap ada materi baru. Dicatat, dibaca, dipraktekkan ya. Contohnya student itu siswa, teacher, guru, headmaster, kepala sekolah. Jadi di lingkungan-lingkungan tertentu, di sekolah, di rumah, latihlah diri kalian sendiri untuk mengetahui kata-kata yang mudah di lingkungan kalian ya. Nah, ini Bu Nida sudah catatkan banyak sekali. Kalian tinggal mengulang-ulang lagi ya. Nah, ini adalah untuk meminta informasi tentang job atau profesi seseorang. Kalau menanyakan ayahmu itu siapa sih dia gitu ya. What does your father do? Jadi kalimat ini adalah menanyakan profesi. Jadi my father is a, ayahku adalah seorang bla bla bla. Itu kalau kenapa menggunakan does? Karena yang ditanyakan adalah ayahmu ya. Kalau apa profesimu atau siapa sih kamu gitu ya. Jadi menggunakan do karena yang ditanyakan adalah kamu. You itu auxiliary atau kata bantunya adalah do. Jadi di kalimat ketiga ada pertanyaan what do you do. Jadi apa atau siapakah kamu? I am a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, di bawah ini ada one paragraph, kemudian kalian bisa baca. Dan pertanyaannya adalah what does the writer's brother do? Apa yang dilakukan oleh kakaknya penulis. Di paragraf pertama ada tulisan I have a brother. Saya mempunyai seorang kakak laki-laki ya. His name is Rohman, namanya adalah Rohman. He is a postman. Dia adalah Pak Pos ya. Kemudian jawaban nomor 1, jawabannya adalah he is a postman. Dia adalah Pak Pos ya. Tugasnya ngapain? Boleh tambahin he delivers letter to many people. Dia mengirim surat-surat ke banyak orang. Nah, ini profesi juga Bu Nida sudah membahasnya ya. Kemudian yang ketiga itu descriptive text. Jadi di poin ketiga ini Bu Nida akan membahas 3 poin sekaligus. 1 tentang mengidentifikasi dan membahas tentang descriptive text itu seperti apa, strukturnya seperti apa. Kemudian yang kedua nanti ada tenses yang digunakan, yaitu simple present tense. Dan kemudian Bu Nida akan membahas sekalian tentang 5W1H ya, yaitu kalimat tanya yang diawali 5W1H. Yang terakhir, di materi terakhir sebelum ini Bu Nida sudah membahas tentang descriptive text. Jadi descriptive text itu apa? Intinya kalau deskriptif itu adalah menggambarkan ya. Jadi kalau ada teks yang isinya tentang menggambarkan benda, manusia, hewan secara khusus
secara khusus. Maksudnya Bu Nida itu kalau mau menjelaskan tentang Bu Nida itu orangnya seperti apa, sukanya ngapain, dia itu siapa sih. Nah, dia itu guru bahasa Inggris. Jadi di teks tersebut nanti berarti membahas seseorang guru bahasa Inggris yang namanya Bu Nida saja, bukan guru bahasa Inggris secara umum di Indonesia, tidak. Jadi khusus deskriptif ini ya. Jadi tujuannya ya menjelaskan benda, hewan, manusia atau tempat secara khusus. Kalau mau menjelaskan tentang sekolahan mana ya, mau menjelaskan sekolah Nahdlatul Muslimin, jadi itu masuk ke dalam teks deskriptif ya. Masih ingat ya, teks deskriptif itu mempunyai dua struktur atau generic structure-nya itu apa? Yang pertama yaitu identification, yang isinya itu menjelaskan fenomena umumnya dulu, memperkenalkan dulu siapa yang mau dijelaskan. Saya mau menjelaskan Bu Nida, mau menceritakan tentang Bu Nida. Jadi di paragraf pertama itu memperkenalkan saya itu siapa dulu, itu di paragraf pertama. Nah, paragraf pertama itu namanya adalah identification. Kemudian paragraf selanjutnya atau kalimat-kalimat selanjutnya itu namanya description, yaitu sudah isinya sudah menunjukkan sifat-sifatnya, kesukaannya apa, kualitasnya bagaimana, hobi-hobinya apa lagi. Nah, itu sudah masuk ke bagian description, yaitu ciri-ciri khusus ya. Nah, nanti di bagian teks tersebut sering kita menemukan adjektif ya. Ada kalau Bu Nida ya, orangnya tinggi, orangnya ramah. Itu contoh ya. Terus banyak sekali ya. Orangnya agak gemuk dan sebagainya gitu. Kemudian yang struktur kalimatnya yaitu menggunakan tenses simple present tense. Namanya simple, sederhana. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat yang paling sederhana yaitu simple present tense. Simple present tense ini juga Bu Nida sudah membahasnya. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit saja ya. Contohnya kalau di sini kita membahas tentang kucing yang kemarin Bu Nida bahas. Ini kucingnya namanya Mio gitu ya. Jadi di simple present tense saya jelaskan lagi. Kalimat yang menggunakan simple present tense itu ada dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi Bu Nida di sini sudah menulis ada verbal bagian atas dan nominal yang bagian bawah. Kalimat verbal itu kalimat yang di dalamnya ada kata kerja setelah subjek. Ya, contohnya yang pertama, I have a pet. Saya mempunyai seekor binatang piaraan. A pet gitu ya. Itu mempunyai adalah kata kerja. Coba kita bandingkan dengan kalimat nominal yang kedua. Ada tulisan it is a male Persian cat. Jadi di situ tidak ada kata kerja, tapi ada is yang menunjukkan kalau kalimat itu nominal. Kalimat tersebut itu nominal. Karena di belakangnya is itu bukan kata kerja, tetapi boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata keterangan tempat dan waktu. Ya, jadi kalimat yang atas dan bawah jelas berbeda. Dari penampakannya dilihat saja sudah beda. Ternyata kalau nominal itu wajib ada to be-nya. To be ada berapa di simple present tense? Ada 3. Is, sama are. Ya. Diingat-ingat ya, kalau is itu untuk subjek apa saja Bu Nida? Masih ingat ya kalian ya? Is itu untuk he, she, sama it. Kalau itu I am gitu ya. Kalau are, they, we, you, to be-nya are. Jadi kalau kamu cantik itu you are beautiful. Jadi kamu cantik. Berarti cantik itu kata sifat, bukan kata kerja. Makanya dia masuk ke kalimat nominal. Tapi kalau ada tulisan saya membeli sebuah buku, berarti di situ ada tulisan membeli adalah kata kerja. Masuknya adalah ke kalimat verbal. Kalimat verbal di kalimat negatif sudah ditambah not. Itu ciri-cirinya ya. Karena artinya tidak. Jadi kalau saya tidak mempunyai hewan piaraan, ya tinggal nambahi do not. Itu Bu Nida singkat don't.
boleh ya. I do. Kenapa do Bunida? Kenapa enggak does? Kita lihat di kalimat kedua, Mio looks cute itu ya. Karena yang menggunakan do itu they, we, I, you. Nah, he, she, it kalau di verbal kata bantunya does sama does ya. Gitu ya, he, she, it menggunakan does, tulisannya does gitu. Ya, masih ingat ya, kata bantu itu ada di kalimat verbal, di kalimat negatif sama kalimat tanya. Kalimat negatif letaknya di belakang subjek, kalau kalimat tanya tinggal narik ke depan. Do you have a pet? Loh, Bunida di sini kok menggunakan you, kenapa enggak menggunakan I? Masa menanyakan diri sendiri? Oh, boleh sih, cuman lucu aja. Apakah saya mempunyai binatang piaraan? Ini kayak orang amnesia. Boleh aja di kalimat tertentu boleh, tapi di sini kurang enak kita menanyakan diri sendiri gitu ya. Apakah saya mempunyai binatang piaraan, kan lucu. Boleh diganti dengan you. Apakah kamu gitu ya. Nah, ini kalimat verbalnya sudah paham ya. Kalimat nominal malah enak. Jadi sudah ada to be-nya, tinggal nambahin not di belakang. Khusus kalimat negatif. Kalau kalimat tanya ya enak saja, tinggal menarik to be-nya di depan, kemudian diikuti subjek dan yang di belakangnya tinggal mindah saja. Artinya ketika kalimat tanya itu artinya berubah menjadi apakah. Jadi kita sering menemukan apa sama apakah itu berbeda ya. Apa itu dia butuh penjelasan, tapi kalau apakah butuh jawaban yes atau no. Nah, ini contoh-contoh soal yang ada di descriptive text. Jadi ada my classroom, jadi ini adalah mendeskripsikan kelasnya penulis, bukan kelasnya Bunida, bukan kelasnya siapa-siapa, tapi kelasnya yang nulis teks ini. Nah, contoh-contoh soalnya sudah Bunida kasih 1-8. Kalian ini juga dulu sudah pernah saya bahas kayaknya ya. Kalau ada pertanyaan what is the text about, jadi teks di samping itu tentang apa sih? Jawabannya ya teks tersebut membicarakan tentang atau mendeskripsikan tentang kelasnya penulis. Jawabnya adalah the text is about the writer's classroom. Kemudian kalau ada soal-soal seperti ini, masih ingat ya Bunida juga sudah membahas 5W1H. Jadi 5W1H itu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban yes atau no, tetapi membutuhkan penjelasan. Nomor 2, kalau ada where artinya di mana. Jadi menanyakan tempat. Nomor 3, what does the writer's classroom look like? Jadi seperti apa sih kelasnya? Jadi menanyakan kondisi kelasnya itu seperti apa sih? Jadi besar, bersih, kotor atau enggak gitu ya. Nomor 4, how many? Berapa banyak? Ini juga penjelasan. Nomor 5, what is the color? Apa sih warna? Warna apa? Windows, jendelanya ya. Nomor 6, apakah 5W1H? Tidak. Kalau tidak 5W1H, maka butuh jawaban yes atau no. Berarti artinya menjadi apa? Apakah? Bukan apa ya, tetapi apakah. Jadi kalau ada pertanyaan apakah, jadi butuh jawaban yes atau no. Nomor 7, how many lagi? Berapa banyak? Nomor 8, kalau ada soal bergaris bawah seperti ini, kita lihat soal di bawahnya. Apa yang ditanyakan kira-kira? Oh, ada underlined yang bergaris bawah, word kata, gitu. Kata yang bergaris bawah refers to, merujuk pada. Berarti rujukannya kemana? Dia besar, bersih. Apa masuknya kemana ini? Yang diomongin apa ya? Yang besar dan bersih itu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu sudah Bunida berikan pembahasannya. Nah, ini tugas kalian, latihan supaya nanti di penilaian akhir semester, insya Allah kalian bisa. Dan di sini sudah Bunida kasih soal-soalnya nomor 1-10 saja. Mewakili adjektif itu nomor 1, kemudian nomor 2 itu ada profession, my mother teach English, jadi itu masuknya ke profesi. Kemudian teks bawahnya ini khusus untuk soal nomor 3-6 ini tentang descriptive text ya, yaitu yang di dalamnya ada pertanyaan 5W1H. Kemudian ada yes no question itu nomor 6 ya, yang artinya apakah gitu ya, yang
nomor 6 ya. Nomor 7 ini adalah pertanyaan mengubah kalimat positif negatif menjadi kalimat tanya. Kemudian nomor 8 ini adalah melengkapi kalimat. Terus kemudian nomor 9 sama ya, mengubah kalimat-kalimat ke kalimat negatif, kalimat tanya gitu ya, harus paham ya. Nah, kalau ada kesulitan, kalau pun tidak terlalu cepat, kalian masih belum paham di poin-poin tertentu, boleh hubungi saya, boleh WA Bunida lah ya. Oke, saya cukup sampai di sini dulu ya. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.